Ya, halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ujas Farm ya. Dan sesuai judul, langsung saja kita akan membahas cara menyembuhkan ayam pilek yang bandel ya. Pilek dan juga ngorok yang nggak sembuh-sembuh. Sebetulnya penyakit ini ya, saya sering sekali temukan di peternak ayam petelur. Masih cukup banyak yang mengalami ini. Dan ayam kampung pun juga ada di grup-grup Facebook saya lihat ya. Padahal sudah memakai berbagai macam merek antibiotik ya, tapi tetap nggak sembuh juga. Vitamin juga sudah rutin. Lalu apa yang salah sebetulnya? Kita akan bahas detail setelah yang satu ini. Sebetulnya kesalahan dari peternak pemula itu ketika ada ya ayamnya yang sakit dan langsung mencoba eh, dikasih antibiotik yang umum, yaitu pasti tetraklor ya, yang paling umum untuk peternak pemula. Sampai situ nggak ada yang salah. Lalu kemudian nggak sembuh-sembuh dan bertanya di mana-mana tentang obat apa yang paling ampuh untuk ayam ayam sakit ini, ayam sakit ini ya. Nah, mungkin yang nggak kalian pahami adalah bahwa antibiotik itu fungsinya semua sama ya, cuman berbeda kandungan. Itu ibaratnya perbedaannya itu seperti paracetamol dan juga ibuprofen ya untuk manusia. Mereka itu fungsinya sama untuk meredakan nyeri, cuman berbeda cara kerja dan juga kandungannya ya. Nah, ini sama juga di antibiotik ayam. Mereka itu cuman berbeda cara kerja, berbeda kandungan, tetapi fungsinya sama ya, yaitu untuk membunuh bakteri secara general ya. Tidak pandang bulu, baik, bakteri buruk, semua kandungan sama ya fungsinya. Dan cuman ya memang ada cocok-cocokan juga ya, seperti manusia, ada yang lebih cocok pakai ibuprofen untuk obat pusing, ada juga yang lebih ampuh menggunakan paracetamol ya. Dan memang yang perlu kalian pahami juga adalah masalah resistensi ya. Mungkin ini sudah saya bahas sebelumnya sepertinya ya, atau belum. Nanti saya akan bahas tersendiri lah masalah resistensi antibiotik ini ya. Tapi kita akan fokus ke inti judulnya ya. Jadi langsung saja, step pertama yang harus kalian lakukan tentu memisahkan ayam itu dari lainnya ya, karena nanti perlakuannya akan kita bedakan. Entah itu ayam petelur ataupun ayam pedaging kan pasti koloni ya. Walaupun kandang batara seperti ini, kan pakannya nggak bisa kita samakan ya. Oh ya, masih bisa nih. Kalau ayam petelur masih bisa ya, nggak usah dipindah. Cuman pakannya yang harus kita ganti ya. Oke, step selanjutnya yaitu stop air minumnya. Jangan dikasih air minum sedikit pun. Kalau ayam petelur ya tinggal kalian tutupi nipelnya. Kalau ayam pedaging ya lebih simpel, kalian stop saja air minumnya ya, karena sudah kalian pisah juga kan dari yang sehat. Kemudian setelah stop air minum secara total, kalian cukup ganti metode pakannya menggunakan pakan basah ya. Dan mungkin ada juga yang mendebat ayam itu butuh minum. Enggak ya, saya bantah di sini bahwa ayam itu enggak butuh minum, tapi butuh air ya. Dan dengan pakan basah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan airnya. Asal jangan kalian jemur aja ayamnya ya. Step selanjutnya yaitu setelah kalian beli pakan basah, di dalam pakan basahnya itu kalian kasih sekalian vitaminnya itu ya. Kasih vitamin dalam pakannya itu. Bisa kombinasi jamu juga ataupun antibiotik kalau punya ya. Tapi itu nggak wajib sih menurut saya. Yang paling penting itu adalah penggantian metode pakan dari pakan normal ke pakan pur pabrik, pur pedaging ya, dengan sistem basah. Basahnya juga nggak sampai mejelek-mejelek gitu ya, karena fungsinya untuk menyembuhkan ayam pilek dan juga ngorok. Kita harus tekan masalah air ini semaksimal mungkin.
Kalau bisa basahnya itu cukup di kepal sudah bisa ya, sudah bisa nempel tapi nggak neteskan air ya. Saya jamin dengan cara itu ya, saya jamin nggak sampai 1 minggu pasti sembuh selama nggak ada komplikasi komplikasi dengan penyakit lain ya, penyakit pencernaan biasanya. Kalau bersamaan dia juga berak kapur dan juga berak hijau, mungkin akan memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Tapi kalau nggak ada komplikasi dengan penyakit lain, pasti akan cepat sembuhnya ya. Karena cara ini sudah saya tes berkali-kali dulu ya. Walaupun kalau sekarang saya sudah nggak pernah mengalami penyakit-penyakit bakteri seperti itu ya. Dan jika kalian ada pertanyaan masalah penyakit ayam yang lain ya, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar. Penyakit apapun itu ya, pasti akan saya bantu jawab cara solusinya ya, yang sudah terbukti dan juga berdasar ilmiah ya, nggak cuman omon-omon semata. Oke, dan segitu saja, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan like video ini ya, untuk mendukung channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.